Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kembali lagi di pelajaran yang sangat mengasihkan, yaitu akidah akhlak. Oke, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita mohon kepada Allah untuk dimudahkan belajarnya melalui doa kita. Ya, silakan dipimpin oleh KM. Doanya nanti silakan seperti biasa semangat dulu, kemudian diawali semangat dari akhir doa. Silakan dipimpin oleh KM. Satu jari kananku yang kanan dan kiri, ku gabung jadi satu, jadilah jembatan panjang. Dua jari kananku yang kanan dan kiri, ku gabung jadi satu, jadilah kamera cekrik. Tiga jari kananku yang kanan dan kiri, ku gabung jadi satu, jadilah menara tinggi. Empat jari kananku yang kanan dan kiri, ku gabung jadi satu, jadilah kelinci lompat. Lima jari kananku yang kanan dan kiri, ku gabung jadi satu, marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, luar biasa semangatnya, luar biasa doanya. Mudah-mudahan Allah ijabah kalian ya, agar doanya dijabah, tentunya disiapkan juga materi yang baik dan mudah-mudahan kegiatan belajar ini berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya untuk mengawali pertemuan ini, kalau ingin menafsir terlebih dahulu, coba Pauti menafsir atas nama Mutiara. Hadirat semangat. Terus Nadiawati, Hadirat semangat. Zainaliwa, Hadir semangat. terus Zahratul Sitai. Hadirat semangat. Tuh, bagus, luar biasa ya. Untuk mengawali pertemuan ini nanti di cat. Oke, anak-anak, kali ini sebelum pelajaran ini dimulai, Pauti ingin tahu pelajaran yang lalu, pelajaran minggu yang lalu, apakah ada yang masih ingat? Saya masih Coba Zainal. tentang pengertian Islam. Ya, bagaimana tuh? Islam menurut bahasa adalah patuh, tunduk, menyerahkan diri, selamat, dan perdamaian. Sedangkan menurut istilah adalah agama yang mengajarkan manusia agar berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap, luar biasa Zainal ya. Coba yang lain masih ingat pelajaran yang lalu? Saya Pak. Coba Nadiawati. Pengertian Islam. Coba Isa. Menurut bahasa Ya. berbuat baik atau kebaikan. Ya. Sedangkan menurut istilah, ihsan adalah berbakti atau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi dengan kesabaran dan keikhlasan. Tuh, Nadiawati luar biasa. Coba siapa lagi? Satu lagi coba. Coba. Iman menurut bahasa yaitu percaya. Sedangkan menurut istilah, Apa tuh menurut istilah? Coba yang tiga apa? Boleh dibantu apa tuh kira-kira tuh? Menurut istilah apa? Sedangkan iman menurut istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan memperbuat dengan anggota badan. Tuh, itulah ketiga itu namanya akidah Islam. Ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Di materi kemarin
sudah dapat dipahami. Sekarang Polti mau menyampaikan materi selanjutnya, tapi coba tebak deh. Kira-kira Polti mau menyampaikan apa nih? Coba kalau marah, senang, itu namanya apa? Sifat perasaan. Perasaan. Apa? Sifat. Coba kita simpen dulu kata sifat. Coba sifat. Sifat. Coba kalau lawannya sunnah apa? Wajib. Wajib. Sekarang kalau apa namanya itu? Kalau alam semesta ini ciptaan siapa? Allah. Kita taruh kalimatnya lagi. Nah, sekarang kita gabungkan. Di sini ada tambahannya. Kita gabungkan kata-kata itu menjadi sifat wajib bagi Allah. Nah, itu pelajaran yang saya sampaikan hari ini. Apa sih tujuannya mempelajari sifat wajib bagi Allah? Yang pertama, anak-anak harus tahu, bisa menyebutkan, mampu menyebutkan sifat-sifat 20 yang bagi Allah ini. Yang kedua, memahami artinya dan tahu klasifikasi pembagian daripada sifat-sifat bagi Allah. Coba kalian pernah dengar kalau sholat maghrib biasanya ada yang sholawatan. Sholawatan masih ingat? Wujud oh, itu namanya sifat wajib bagi Allah. Berarti kalian pernah dengar itu ya? Nah, jumlahnya berapa? 20. Itu namanya sifat wajib bagi Allah. Karena sebelum nanti kita menyaksikan materi tentang sifat wajib bagi Allah, coba kalau pengen tahu pengetahuan awal dari materi ini, coba kalau kita pengen tahu, sebutkan 20 sifat ini secara bergantian. Apakah kalian bisa? Coba dimulai dari Jahratul Sita. Contoh, wujud, sambung, dan seterusnya. Paham? Oke, kita awalnya dari Jahratul Sita. Silakan. Wujud. Kidam Bako dari sini. Iya, balik lagi. Wujud kidam itu satu kata. Wujud kidam bako mughalafatul hawadisi yang muhu binafsihi wadanya. Balik lagi, coba. 1, 2, 3. Wujud. Kidam Bako mughalafatul Bil hawa hawadisi yang muhu binafsihi wahdaniyat Kudrat. ilmu hayat sama basol kalam qadiron muridan aliman hayat sami'an basiron Mutakaliman. 4 kalimat 20 pas. Nah, nanti kalian sudah tahu tuh ya, dengar ya pelajaran itu tuh ya. Itu harus awal teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan menyimak materi yang akan disampaikan. Kalian tugasnya nanti mengklasifikasikan. Nanti ini bagiannya ya. Nanti tugasnya mengelompokkan, nanti mengelompokkan yang akan disampaikan. Jadi bagi dulu, catat dan nanti setelah tampilan ini kalian diskusikan, presentasikan sesuai kelompoknya. Nah, kelompoknya Polri akan membagikan bendera ini. Nanti yang dapat bendera yang sama itu kelompoknya, ya. Silakan ambil benderanya. Nah, sekarang kibarkan benderanya. Silakan yang benderanya sama, duduknya tukar. Coba. Ini kelompoknya nanti sesuai bendera. Nanti setelah menyaksikan menyimak video pembelajaran,
melalui slide video pembelajaran PowerPoint ini, fokus ini nanti kalian tugas adalah mengamati, nanti diskusikan, nanti satu kelompok ini dipresentasikan, ini mau V1, ini mau V1, ya, paham ya? Kalian tonton dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali kita akan belajar pelajaran menyenangkan, yaitu di pelajaran akidah khusus untuk kelas 7. Apa sih materi hari ini? Ya, di sini sudah terpampang materi hari ini. Kita akan bahas tentang sifat wajib kepada Allah. Oke, sebelum kita bahas materinya, kita akan membaca doa bersama-sama di dalam hati masing-masing. Silakan anak-anak berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Masih semangat anak-anak ya. Kali ini kita akan belajar apa hari ini? Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak mampu menganalisis akidah Islam, iman, Islam dan ihsan sesuai pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai landasan motivasi beraktivitas dan kehidupan sehari-hari, sehingga semua yang dilakukan beribadah, beribadah dan berdimensi ukhuwah. Kita kerucutkan lagi dengan materi akidah Islam ini dengan sifat wajib Allah. Nah, kita akan belajar yang pertama tentang pengertian sifat wajib bagi Allah. Yang kedua, kita akan mengupas tentang 20 sifat wajib bagi Allah. Dan yang ketiga, mengklasifikasi sifat-sifat wajib bagi Allah. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke materi pengertian. Apa sih pengertian sifat wajib bagi Allah? Ya, sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kesempurnaan baginya. Sifat-sifat wajib tersebut hanya ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada satupun yang menyamai dan menyerupainya. Itulah pengertian dari sifat bagi Allah. Terus sifat bagi Allah menurut ulama Sunnah wal Jamaah itu ada 20, ya, dari wujud sampai mutakaliman. Anak-anak pernah dengar kalimat wujud dan bako? Ya, tentunya pernah dengar di selatan-selatan, di musola, di masjid, itu kan? Itu adalah sifat-sifat wajib di Allah yang jumlahnya 20. Coba kita hitung lagi ya, sambil menghafal, sambil menelaah, sambil mengenalkan dalam hati sifat wajib di Allah yang ada 20 ini ya. Kita benar-benar nazarkan ya. Wujud kita khalafatul hawadisi Kiamu binafsihi wahdaniyan mudhafiroda. Kita ulangi dari atas lagi ya. Ini kita nazarnya ya. Wujud kita
مخالفة الحوادث قيام بنفسه وحدانية قدرة ilmu hayat sama besarkan kodiran muridan iman hayat sada'an kasiran takaliman. Ulangi lagi. Ilmu hayat sama besarkan kodiran muridan iman hayat sada'an kasiran takaliman. Nah, itulah sifat wajib bagi Allah yang benar, ya. Artinya apa? Dari utusan dari kalimat itu nanti didiskusikan oleh anak. Oke? Lanjut. Sekarang kita akan mencoba menelaah, mengklasifikasi sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang memang sifat-sifat wajib bagi Allah ini terbagi menjadi 4 bagian. Sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, nafsiyah. Yang kedua, di klausul ya, biar langsung paham nih. Jadi sifat Allah itu ada 20 berarti ya. Nanti artinya belum ada. Nanti tugas kalian nanti diskusi, cari artinya. Terus dipahami, dan di sini Tuhan mau menerangkan klasifikasi pembagiannya. Jadi 20 itu dibagi jadi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'aniyah. Ya 20 itu dibagi. Nafsiyah cuma 1, wujud. Sok dilihat materinya. Salbiyah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Terus ma'ani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus ma'nawiyah 7. Ada 7. Ya, di situ juga ada ya. Oke, lanjut. salbiyah. Yang ketiga, ma'ani. Yang keempat, ma'nawiyah. Di bagian nafsiyah, sifat-sifat Allah yang 20 ini nanti dikelompokkan jadi 4. Mana yang termasuk nafsiyah, mana yang termasuk salbiyah, mana yang termasuk ma'ani, mana yang termasuk ma'nawiyah. Lihat di kolom nafsiyah sudah ada wujud. Berarti kalimat wujud itu bagian dari nafsiyah. Dan di bagian salbiyah ada kata kidah, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, dan wahdaniyah. Kemudian di kolom ma'ani ada qudra, irada, ilmu, hayya, sama, basar, kalam. Kemudian di kolom ma'nawiyah ada muridan, aliman, hayya, sami'an, basirun, mutakallim. Kemudian apa sih itu sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah adalah sifat yang menghubungkan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud. Apa lagi? Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang menghubungkan dengan zat Allah. Dan kalimatnya, katanya yang termasuk adalah wujud, hanya satu. Kemudian apa sih sifat salbiyah? Sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang meniadakan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat wajib bagi Allah.
Sifat syariah ini adalah kidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, yang binafsihi dan wahdani. Kemudian yang ketiga adalah sifat ma'ani, sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Sifat ma'ani adalah udhuru iroda, ainu, hayya, sama, basar, dan kalam. Yang terakhir anak-anak, pembagian sifat dari 20 sifat 20 awal ini adalah sifat ma'nawiyah, yaitu sifat-sifat yang berkaitan erat dengan sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'nawiyah ini tidak dapat berdiri sendiri, karena setiap ada sifat ma'ani pasti ada sifat ma'nawiyah. Sifat-sifat ma'nawiyah ini adalah fadilun, muridan, aliman, hayat. Oke, sekarang setelah menyaksikan video tadi, tugasnya kalian nanti berdiskusi. Yang pertama, tentukan arti. Tadi kan artinya tidak ada tuh. Tulis artinya apa saja, wujud sampai mutakaliman. Yang kedua, dari 20 itu diklasifikasi kelompokkan. Mana yang bagian nafsiyah, salbiyah, mana yang bagian ma'ani dan ma'nawiyah. Kalau dikasih tugas, misalnya bendera ungu khusus nafsiyah dan salbiyah. Terus bagian bendera putih khusus ma'ani dan ma'nawiyah. Silakan tugasnya dikerjakan. Ya, kasih waktu 10 menit. Silakan kalian diskusi. Kira-kira dari 20 itu mulai wujud sampai mutakaliman mana yang masuk ke kandungan toga itu. Silakan. Oke, mungkin waktunya sudah cukup. Silakan kalian presentasikan satu persatu mewakili kelompoknya. Ya. Silakan dari kelompok bendera dulu yang kalian dapati dari layar slide ini. Kira-kira apa saja? Pertama, pengertian dan klasifikasinya bagaimana? Coba presentasikan ke kita semua. Silakan. Bendera biru dulu, kelompok bendera biru. Silakan. Jadi, silakan di depan. Apa di sini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara dan teman saya yaitu Jahrul Sita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertentangan tentang sifat wajib bagi Allah. Kita kebagian tugas yaitu menjelaskan tentang sifat nafsiyah dan salbiyah. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah terdapat wujud yang hanya adanya satu, yaitu artinya ada. Lalu yang kedua yaitu salbiyah yang memiliki terbagi menjadi 5, yaitu idam artinya terdahulu, baka yaitu kekal, mukhalafatu lil hawadisi yaitu berbeda dengan makhluknya, yamu binafsihi berdiri sendiri, wahdaniyat yaitu islam, kudrat yaitu kuasa. Baik, itulah yang bisa kita presentasikan untuk sifat wajib bagi Allah dari kelompok kita. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, suara kelompok bendera luar biasa mengartikan dan mengklasifikasikan
nafsiyah dan bagian salbiyah. Ya, sekarang kelompok beliau ini silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Janal Iwan dan rekan saya. Nama saya Nabiawati. Berdirinya saya di sini adalah akan mempresentasikan dari 20 sifat wajib bagi Allah, yaitu diklasifikasikan atau dikategorikan menjadi 4. Yang saya akan dibahas yaitu 2, yaitu tentang Ma'ani dan ma'nawiyah. sifat ma'ani, yaitu terdiri dari 7 sifat. Yang pertama kudrat, yang artinya kuasa. Yang kedua Iroda, yang artinya bertindak atau berkemauan. yang ketiga, yang keempat ilmu, yang artinya mengetahui. Yang kelima hayat, artinya hidup. Yang keenam sam'un, artinya mendengar. Yang ketujuh artinya basar, yang artinya melihat. Dan adapun sifat ma'nawiyah ada 7. Yang pertama Qadiron, yang artinya keadaannya yang berkuasa. yang kedua muridan, yang artinya keadaannya yang berkehendak menentukan. Yang ketiga aliman, yang artinya keadaannya mengetahui. Yang keenam hayyan, artinya keadaan yang hidup. Yang ketujuh artinya sami'an, yang artinya keadaannya yang mendengar. Basiron, yang artinya keadaan yang melihat. Mutakaliman, yang artinya keadaan yang berbicara. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Kalau gitu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu buat kelompok bendera putih ya. Luar biasa sudah bisa mempresentasikan tentang kelompok ma'ani dan ma'nawiyah ya. Dari 4 itu ya, dapat dipahami ya. Jadi intinya sifat wajib bagi Allah, yang pertama kalian mampu menyebutkan lafaz itu, yaitu tentang 20 sifat itu ya. 20 sifat itu, dan kalian pastikan itu sudah hafal ya. Coba kalau saya pengen tahu apakah yang benar-benar kalian tahu dan hafal sifat wajib itu. Coba sambil mengadumkan sifat wajib itu. Jadi kita mulai. 1, 2, 3. Wujud qiyamah muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat irodah ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayat sami'an basiron mutakalim. Nah, itu namanya sifat wajib bagi Allah. Oke, sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Kira-kira coba siapa yang mampu menyimpulkan pelajaran hari ini, apakah bisa masuk di pelajaran di di hati kalian? Coba siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, silakan Pak Zainal. Jadi pelajaran yang diterangkan oleh Ruti yaitu 20 sifat wajib bagi Allah, yaitu diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, dan yang keempat ma'nawiyah. Terus poin-poinnya bisa disebutkan. Nafsiyah apa saja? Nafsiyah memiliki 1, yaitu hanya wujud, sedangkan salbiyah memiliki 5
Ma'ani memiliki 7 dan Ma'nawiyah memiliki 7. Ya, itu klasifikasi daripada sifat wajib bagi Allah. Berarti sekarang kalian sudah paham ya kalau wujud tidak bangko dan sebagainya itu adalah sifat bagi Allah. Ya, maka itu harus paham. Yang kedua, kalian juga pasti sudah bisa menyebutkan itu. Karena itu sesuatu yang sering kalian sebutkan tapi tidak tahu namanya itu apa. Ternyata yang sering kalian selawatan di masjid itu namanya sifat wajib bagi Allah. Oke, sekarang coba tadi ada soal yang perlu diisi secara langsung. Nanti di sini ada materi. Kerjakanlah soal-soal, dipilih jawabannya itu antara A, B, C, D, D. Kalian cukup tulis jawabannya saja. Oke, paham ya? Kita dengarkan. Kemudian dan instruksi lainnya yang akan diberikan oleh guru. Salah satunya di sini ada soal yang harus sama-sama kita jawab. Pertanyaan pertama, sifat bagi Allah, sifat yang harus ada pada Allah merupakan bagian dari Kalian jawab lagi kenapa tuh? sifat wajib, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah, sifat ma'aliyah. Ya, Tulis jawabannya. wajib. Kira-kira pertanyaan pertama itu apa? Kira pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, 20 sifat wajib bagi Allah dapat diklasifikasikan menjadi atau ke dalam menjadi berapa kelompok? A 2 kelompok, B 1 kelompok, C 4 kelompok, D 3 kelompok. Nah, jawabannya berapa kelompok tuh? Tulis jawabannya aja. Nanti kumpulkan di koreksi. Yang ketiga, saya termasuk gelar sifat dari 4 komponen itu. Haya masuk mana tuh? Nafsiyah, salbiyah, ma'aniyah, atau ma'anawiyah? Salbiyah, ma'ani atau ma'anawiyah. Tulis jawabannya. Adalah ma'ani. Nomor 4, sifat-sifat yang meniadakan sifat Allah yang sebaliknya disebut nafsiyah, salbiyah, ma'ani atau ma'anawiyah. Yang kedua adalah salbiyah. Yang kelima, sifat ma'aniyah terdiri dari sifat 1875. Itu adalah 7. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai bahan diskusi. Nah, itu tugasnya ya. Kalau sudah catat jawabannya tadi, nanti kumpulkan ke Poldi, sini kumpulkan. Nanti udah kasih namanya. Ya, nanti udah kasih nama, jawabannya sudah nanti di Poldi, kemudian nanti dimasukkan ke leher penilaian. Oke. Sebelum ditutup, Poldi ingin kasih tahu bahwa nanti materi selanjutnya kalau sudah ada sifat wajib bagi Allah ada lawannya. Apa itu? Mustahil. Itu nanti kita akan belajar sifat mustahil bagi Allah di minggu yang akan datang ya. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan. Sebelum tutup, silakan kalian baca doa terlebih. Silakan dipimpin oleh kalian. Dulu siap. Doa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan kita kembali ya. Mau diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.